Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Almi dengan NIM L0212011034 akan menjelaskan salah satu dokumen AMDAL, yaitu pada perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta, Kabupaten Gresik. Sebelumnya, sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik PDAM Giri Tirta, Kabupaten Gresik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum bagi masyarakat Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 1000 liter per detik. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan seperti pengambilan air baku dari sumber air seperti sungai atau danau, pemrosesan air baku di instalasi pengolahan air atau IPA, penyimpanan air bersih di bak penampungan atau reservoir, dan distribusi air ke pelanggan melalui jaringan pipa. Rencana luasan lahan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik ini adalah 53.000 meter kubik dan dilengkapi dengan jaringan perpisahan air bersih sepanjang kurang lebih 42,6 km. Kegiatan atau aktivitas perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta, Kabupaten Gresik. Proyek ini direncanakan dibangun di Kecamatan Bunga, Manyar, dan Gresik di Kabupaten Gresik. Air baku akan diekstraksi dari Bendung Gerak Sembayat atau BGS di Sungai Bengawan, Solo yang telah disetujui oleh pemerintah melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR tentang alokasi pasokan air untuk proyek sistem air minum di bendungan BGS. Sebelum proyek berjalan, dilakukan pengurusan perizinan untuk lahan yang akan digunakan sebagai daerah proyek. Perizinan bertujuan untuk mendapatkan dasar hukum yang diperlukan terkait dengan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik. Perizinan lain yang diperlukan antara lain adalah 1. Izin lokasi atau izin pemanfaatan ruangan. Yang kedua, izin lingkungan. Yang ketiga, IMB atau izin mendirikan bangunan. Kemudian melakukan sosialisasi proyek. Pada kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi proyek yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai detail rencana kegiatan proyek. Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Pengolahan air baku pada instalasi pengolahan air sumber air baku instalasi pengolahan air atau IPA Mojopuro berasal dari Sungai Bengawan, Solo. Proses pengolahan air di IPA meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan penghilangan unsur padatan dalam air dengan metode pengendapan dan penyaringan. Yang kedua yaitu tahap penghilangan unsur kimia dan perbaikan kualitas air dengan proses presedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Yang ketiga yaitu tahap penghilangan bakteri patogen atau desinfektan dengan pemberian bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme. Adapun proses pengolahan air baku di IPA Mojopuro Gede secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, intake. Bangunan penyadap atau intake berfungsi untuk menyadap atau mengambil air baku dari badan air sesuai dengan debit yang atau diperlukan untuk pengolahan. Yang kedua yaitu presedimentasi. Presedimentasi adalah proses pengendapan yang dilakukan sebelum pengolahan unit IPA untuk menghilangkan partikel diskrit. Yang ketiga, koagulasi. Pada proses koagulasi dilakukan pengadukan cepat atau rapid mixing dan pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan. Yang keempat yaitu flokuasi. Pada flokulasi dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing. Aliran air di sini harus tenang. Yang kelima, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan partikel tersuspensi dari cairan dengan menggunakan pengendapan secara gravitasi. Yang selanjutnya, filtrasi.
Filtrasi merupakan proses pemisahan padatan dari larutan dengan melewatkan larutan tersebut melalui media berpori untuk menyisahkan sisa-sisa partikel atau vlog yang masih terbawa dalam proses pengendapan. Selanjutnya, desinfeksi. Desinfeksi adalah proses pengolahan air dengan tujuan membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam air. Adapun dampak yang ditimbulkan, yang pertama terciptanya kesempatan kerja, yang kedua debu dan penurunan kualitas udara, yang ketiga pengurangan umur jalan, yang keempat penurunan kinerja jalan, yang kelima keresahan masyarakat, yang keenam peningkatan kebisingan, yang ketujuh peningkatan limbah padat domestik, yang kedelapan penurunan kualitas air permukaan, yang kesembilan terciptanya kesempatan berusaha. Selain itu, adanya pemenuhan kebutuhan air bersih baik untuk masyarakat ataupun untuk kegiatan di sektor industri, pelabuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Ini diharapkan dapat menunjang serta meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari adanya investor yang masuk ke Kabupaten Gresik karena meningkatnya pelayanan air bersih. Adapun batas wilayah studi untuk menyusun AMDAL disesuaikan dengan karakteristik aktivitas kegiatan dan besaran dampak kegiatan yang diperkirakan timbul serta jangkauan atau penyebarannya. Batas wilayah studi ditentukan berdasarkan pertimbangan luasnya daerah, dampak yang terpengaruh oleh kegiatan proyek, dan jenis dampak penting yang mungkin timbul. Adapun batas-batas tersebut adalah yang pertama batas proyek. Batas wilayah proyek yang direncanakan untuk membangun area sistem penyediaan air minum yang berada di Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Yang kedua yaitu batas ekologis. Proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan yang mendasar akibat adanya disperse udara dari kegiatan proyek yang mengikuti arah angin dominan dari timur menuju ke barat, serta mengikuti arah aliran saluran penerimaan dari barat menuju ke timur. Berdasarkan proses sebaran, dampak terhadap komponen fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga yaitu batas sosial. Batas sosial untuk kegiatan proyek ini adalah pemukiman penduduk yang berada di sekitar lokasi proyek. Yang keempat, batas administratif. Batas administrasi yang digunakan dalam studi ini adalah Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Yang kelima, batas wilayah studi. Batas wilayah studi merupakan kesatuan dari keempat wilayah, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memberikan keterbatasan sumber data seperti waktu, dana, tenaga, teknik, dan metode telaah. Adapun tenaga ahli atau pakar yang terlibat, beberapa pakar yang memungkinkan terlibat dalam kegiatan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik antara lain insinyur sipil, ahli lingkungan, ahli sanitasi, ahli kimia, ahli kesehatan masyarakat, dan ahli hukum lingkungan. Pakar-pakar tersebut dapat membantu PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik dalam merancang sistem pengolahan air, mengevaluasi dampak lingkungan dari sistem penyediaan air minum, dan memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.